Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama, Raudia Alfira, Gabriel Angelika, Angelik Marisha Maulana, dan yang terakhir Anissa Asmaul. Pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah pasar dalam berbagai jenis keuangan secara jangka panjang yang dapat dijual dan dibeli. Pasar uang merupakan pasar yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman untuk saling sepakat dalam nilai pinjaman, bunga, dan juga jangka waktu yang pendek, umumnya di bawah 1 tahun. Persamaan pada kedua pasar ini berada pada instrumen, di mana keduanya merupakan objek investasi dalam retail dan institusi. Namun perbedaannya pasar uang dan modal berada pada jangka waktu, produk utama, otoritas tertinggi, tempat transaksi, dan peluang resiko dan returnnya. Perbedaan dari pasar modal konvensional dan pasar modal syariah, yang pertama adalah landasan hukum. Pasar modal konvensional memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, sedangkan pasar modal memiliki tambahan fatwa DSN MUI. Yang kedua, indeks saham. Pasar modal konvensional memasukkan semua saham yang tercatat tanpa memandang halal atau haramnya. Perbedaannya terdapat pada pasar modal syariah yang hanya mendagangkan saham perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, pembatasan transaksi. Pasar modal konvensional berinvestasi pada hal tertentu saja, tidak hilaf dan berat sebelah, memiliki prinsip kehati-hatian dengan larangan kepada judi, menipu, manipulasi pasar, dan transaksi kepada 2 efek atau lebih. Pasar modal syariah berinvestasi pada yang halal saja, tidak garar, menzolimi, serta maisir atau judi. Yang keempat, instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal konvensional terdiri atas saham, obligasi, dan turunannya opsi, right, waran, dan reksadana. Sedangkan pasar modal syariah memiliki saham serta obligasi dan reksadana syariah. Yang kelima, pengelolaan instrumen efek pada pasar modal konvensional berupa pokok obligasi yang dikembalikan kepada pihak yang berhutang dan menggunakan bunga untuk daya tarik. Sedangkan pasar modal syariah mengembalikan dana obligasi serta menggunakan margin fee dengan prinsip mudahara dan murabaha, istisna, salam, dan ijarah. Yang keenam, penjamin berupa prinsip kafalah atau jaminan untuk pasar modal syariah dari garansi bank untuk konvensional. Yang ketujuh, sanksi berupa ganti rugi untuk konvensional, dan pada pasar modal syariah membayar denda sesuai kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani dengan pengecualian kepada nasabah yang tidak mampu. Yang kedelapan, penyelesaian sengketa dalam konvensional melalui mediasi dan perdamaian atau prinsip islah pada syariah. Konsep pasar modal. Konsep dasar dari pasar modal syariah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dari sumber tersebut didapatkan syariah, yang merupakan aturan tentang perintah dan larangan yang ditetapkan Allah kepada hambanya. Syariah ditafsirkan ulama yang menghasilkan fikih. Prinsip dari pasar modal syariah yang pertama adalah pembiayaan investasi secara syariah hanya dapat terjadi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan juga bermanfaat. Yang kedua, uang sebagai alat bantu pertukaran nilai. Oleh karena itu diperlukan kesamaan mata uang dalam pembukuan kegiatan usaha, serta pada pembiayaan dan investasi. Yang ketiga, tindakan dan informasi yang diberikan ke pemilik usaha, serta mekanisme pasar tidak boleh membuat keraguan akan datangnya kerugian. Yang keempat, investor dan pemilik usaha tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menjadi kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Selanjutnya ada saham syariah. Saham syariah adalah salah satu produk dari efek syariah. Resiko dari saham tinggi karena adanya ketidakpastian return untuk diterima pemegang saham pada masa depan. Saham syariah memiliki resiko dan return yang sama besarnya dengan saham konvensional. Saham syariah dapat datang dari perusahaan publik yang emiten atau pemilik saham dengan kegiatan usaha perusahaan publiknya tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah. Selanjutnya ada suku. Suku atau sesuatu yang biasa disebut juga dengan obligasi syariah adalah salah satu efek. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Peraturan bab 8
dan LK nomor 9.A.13 memberikan definisi sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Contohnya, aset berwujud tertentu, ayan mawjudat. Yang kedua, ada nilai manfaat atas aset berwujud, manafil ayan, tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Ketiga, jasa al-hadamat yang sudah ada maupun yang akan ada. Keempat, aset proyek tertentu mawjudat mansyaru muayyan. Yang kelima, ada kegiatan investasi yang telah ditentukan yaitu nasyad Kemudian ada karakteristik sukuk. Sukuk sebagai salah satu efek syariah memiliki karakteristik yaitu bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan data sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Lalu ada jenis sukuk. Berdasarkan standar syariah AAOIFI nomor 17 tentang investment sukuk, jenis sukuk dibagi menjadi 9, yaitu sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, kemudian sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Yang ketiga, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu. Dan yang terakhir, sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Yang ketiga, ada sertifikat salam. Yang keempat, ada sertifikat istisna. Yang kelima, ada sertifikat murabahah. Yang keenam, ada sertifikat musyarakah. Yang ketujuh, ada sertifikat muzaroah. Yang kedelapan, ada sertifikat musako. Yang kesembilan, ada sertifikat mugharasah. Reksadana syariah. Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN-MUI/4/2001, pengertian reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Kemudian ada prinsip dasar reksadana syariah. Prinsip dasar yang menjadi karakter reksadana syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudian, lembaga keuangan konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, dan usaha yang memproduksi barang-barang atau jasa yang merusak moral dan sifatnya mudorot. Yang kedua, ada jenis transaksi tidak mengandung hal-hal yang dilarang, seperti najasyi, bai al-maqdum, insider trading, dan melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya. Yang ketiga, ada prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam. Yang keempat, ada screening dan cleansing. Jenis reksadana. Jenis reksadana ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada reksadana pasar uang atau RDPU, yaitu melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang ingin berinvestasi jangka pendek. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap atau RDPT, yaitu melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola dalam instrumen lainnya. Efek bersifat hutang dihasilkan dalam bentuk bunga. Yang ketiga, ada reksadana saham atau RDS. Reksadana ini melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% dikelola untuk instrumen lainnya. Efek saham beresiko tinggi, namun memberikan potensi yang tinggi pula sesuai dengan pertumbuhan harga saham, dan hasil lainnya berupa dividen. Yang keempat, ada reksadana campuran atau RDC.
yaitu dapat melakukan investasi baik pada efek utang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada risiko reksadana. Yang pertama ada risiko politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat dinakan sangat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian, harga sekuritas akan ikut terpengaruh dan akan mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksadana. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi pada nilai sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Fluktuasi pada pasar efek ini akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio. Ketiga ada risiko inflasi. Inflasi dapat mengakibatkan total real return investasi menurun. Dengan adanya inflasi, pendapatan dari investasi pada reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli. Keempat ada risiko nilai tukar. Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik. Yang kelima ada risiko spesifik. Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Risiko dapat datang dari menurun nilainya jika kinerja perusahaan sedang tidak bagus, tidak dapat membayar kewajiban, dan lainnya. Yang keenam ada risiko menurunnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan yang dinyatakan oleh NAB dipengaruhi oleh turunan harga dari efek-efek yang menyusun portofolionya. Ini berkaitan juga dengan kemampuan manajemen company dalam mengelola dana dan dapat juga disebut sebagai risiko spesifik perusahaan. Yang ketujuh ada risiko likuiditas. Penjualan kembali sebagai besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajemen company dan menyediakan kas untuk pembayaran tersebut secara tepat. Risiko ini dikenal juga sebagai redemption effect. Kemudian ada efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah. Portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintahan, sarana peningkatan investasi atau aset kas, serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang terakhir ada surat berharga komersial syariah. Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atau suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal di Indonesia dimulai dari pasar modal konvensional. Sudah ada sejak tahun 1912. Pasar modal ini dimulai dengan perdagangan saham dan obligasi perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Pasar modal ini sempat berhenti pada saat Perang Dunia II, namun kembali beroperasi saat obligasi pemerintah terbit pada 1950. Pasar modal syariah dibuka dengan resmi tanggal 13 Maret 2003. Pada zaman sekarang, berdasarkan Deputi Direktur Pasar Modal Syariah OJK pada tahun 2 Februari 2018, jumlah investor syariah telah meningkat 100% sejak 2015, dan dulunya berjumlah 100.000 berubah menjadi sekitar 203.000 investor. Walaupun terjadi perkembangan dalam pasar modal syariah di Indonesia, perkembangan pasar modal syariah tidak berjalan begitu mulus karena ada tantangan yang berupa perkembangan pasar modal syariah masih kurang didukung dari banyak pihak, seperti dalam sosialisasi untuk menghilangkan keraguan masyarakat. B. Kurangnya pengetahuan masyarakat pada pasar modal. C. Belum adanya undang-undang khusus untuk pasar modal syariah. Oleh karena itu, sosialisasi pasar modal syariah perlu diadakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menumbuhkan minat untuk ikut berkecimpung di pasar modal syariah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.